Silakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di bidang kesehatan. Saya kuliah di Akademi Kebidanan Al-Fatonah Jakarta. Saya kuliah pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Saya kuliah dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung dan alhamdulillah pada saat ini saya bisa bekerja di Puskesmas Perawatan Sesayap Hilir. Kalau saya melihat perkembangan yang ada dan kekompakan teman-teman di aparatur, kemudian juga dukungan masyarakat, maka saya yakin Kabupaten Tanah Tidung ini mampu bersaing dan maju serta duduk sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang sudah ada. Salah satu masalah utama yang dihadapi kabupaten yang baru terbentuk ini adalah sarana transportasi. Moda transportasi utama adalah jalur sungai besar dan kecil. Apalagi sebagian wilayah pemukiman berada pada wilayah pesisir atau bantaran sungai. Satu sungai besar yang berfungsi sangat penting sebagai prasarana perhubungan angkutan sungai, yakni Sungai Sesayap. Sungai ini bermuara pada Selat Makassar dan menjadi prasarana penghubung kota Tidung dengan kota Tarakan sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Utara. Pemerintah baru Kabupaten Tanah Tidung menyadari pentingnya moda transportasi bagi kemajuan suatu wilayah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung membangun infrastruktur jalan darat sebagai akses alternatif bagi masyarakat. Nah, kebetulan kami dari Dinas Pekerjaan Umum untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat itu ada beberapa bagian. Pertama menyangkut tentang peningkatan infrastruktur dasar. Yang kedua adalah pelayanan air bersih. Nah, untuk peningkatan infrastruktur dasar ini untuk Dinas Pekerjaan Umum ada beberapa bagian. Yang pertama menyangkut peningkatan jalan. Nah, peningkatan jalan yang coba kita lakukan sekarang adalah melakukan pembangunan beberapa ruas jalan baru dan peningkatan jalan yang sudah ada. Nah, ditambah dengan beberapa program-program prioritas, yaitu program-program multi-years yang kita lakukan untuk 7 paket kegiatan jalan utama yang panjangnya kurang lebih 96 km. Pembangunan jalan memudahkan mobilitas masyarakat dan barang, sehingga pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Tidung. Tadinya untuk keluar ke daerah yang lain seperti Tarakan, Malinau sangatlah sulit, yang sekarang ini dengan adanya terbentuk Kabupaten Tanah Tidung sangat mudah sekali dan akses banyak yang terhubung. Ya, budaya dari dulu, jalanannya bagus dan rumah penduduknya juga bagus semua, rumah sakit yang dekat. Setelah beliau memimpin, maka pasar ada perubahan. Maka kami sangat bersyukur. Dan kedua, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pedagang-pedagang pasar. Kami sangat mengharapkan adanya perubahan yang akan datang. Semoga beliau memberikan perhatian sepenuhnya kepada pedagang-pedagang pasar yang ada. Kalau dulu dari KTT ke Tarakan pakai speedboat yang mesin 1 yang 40. Kalau sekarang kan sudah agak maju lagi, mesin pakai yang 200. Terutama di pembangunan, di pendidikan, itu sangat-sangat jauh sekali perbedaannya sama yang dulu. Wih, maju sekarang Pak, ketimbang dulu itu. Dulu itu ya seperti di anak tiri lah kami Pak, kalau ikut di Tansilor itu. Nah, sekarang kan, wah, kalau ibarat makan, suka-suka kita makan lah sudah. Nah, dari Dinas Pekerjaan Umum kita coba mengembangkan infrastruktur, membuka keisolasian supaya tidak ada lagi desa yang
terisolasi ke pusat pemerintahan. Dan mudah-mudahan dengan pengembangan jalan yang kita kembangkan sepanjang yang kita masukkan di dalam kegiatan multi-years itu lebih memperpendek jarak tempuh dari desa ke pusat pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga membangun jaringan listrik sehingga masyarakat, terutama di desa-desa yang dekat dengan ibu kota kabupaten, dapat menikmati aliran listrik selama 24 jam, tidak lagi hanya 12 jam sehari seperti sebelumnya. Masyarakat Tanah Tidung merasakan perubahan besar, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan. Setelah terbentuknya Kabupaten Tanah Tidung, jalan ini sudah mulus, sudah bagus, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sesaya khususnya dan Kabupaten Tanah Tidung umumnya. Selain pembangunan infrastruktur dasar, berbagai sektor unggulan dikembangkan. Di antaranya sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu fokus pemerintah daerah, antara lain mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura. Sebagai upaya mendorong perkembangan sektor ini, Pemda Kabupaten Tanah Tidung membantu pengadaan benih, pupuk dan pestisida. Juga dilakukan proyek uji coba dan percontohan sebagai sarana pembelajaran bagi petani. Pemerintah daerah juga mengembangkan proyek persawahan yang melibatkan kelompok-kelompok tani. Selama 2010 sampai 2012, pemerintah daerah memberikan 25 ton per tahun benih unggul padi sawah yang merupakan bantuan langsung Kementerian Pertanian. Untuk program unggulan di Dinas Pertanian dan Kehutanan, kita tahu bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan itu ada 5 sektor, yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Setiap bidang itu punya sektor unggulan yang akan kita kembangkan ke depan. Salah satunya misalnya pertanian, Pak. Pertanian itu kita fokus untuk cetak sawah ke depannya. Ini kaitannya adalah visi untuk swasembada pangan. Sebenarnya ini adalah merupakan lahan ex Indutani, Pak, yang diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Nah, sementara ini karena lahan tersebut kosong, maka dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang varietas-varietas baru yang nantinya setelah diuji dan diperiksa di sini, nah, kalau memang itu cocok dengan iklim yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini, baru nanti akan disebarkan ke petani di wilayah ini. Intinya tanah di sini ini untuk segala jenis tanaman cocok, cuman ada beberapa yang kita mungkin sesuaikan dengan iklim yang ada di sini dan kebiasaan petani yang ada di sini. Jadi kalau masalah perhatian dari pemerintah, Pak, saya rasa sudah cukup bagus, Pak, ya. Jadi banyak sekali sarana-sarana yang berhubungan dengan pertanian dibantu oleh pemerintah. Perikanan merupakan salah satu sektor potensial yang bisa dikembangkan. Kemudian di sektor perikanan kita coba kembangkan budidaya tangkap metode menggunakan tugu, Pak. Jadi kita kembali mencoba mengembangkan ini untuk di sektor perikanan, baik budidaya tangkap maupun budidaya di daratnya. Kemudian di sektor peternakan kita pengembangan populasi ternak sapi. Ini kaitannya dengan produk, salah satunya adalah swasembada daging. Kemudian kita juga memanfaatkan limbah kotoran hewan menjadi energi gas, biogas.
Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Di sektor perkebunan, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah memiliki 120.000 hektar lahan kelapa sawit yang sudah tergarap mencapai 60.000 hektar. Dari luas perkebunan tersebut, 20% dimiliki oleh masyarakat melalui sistem plasma. Untuk sektor perkebunan kita kembangkan di sektor kelapa sawit. Sudah ada 3 perusahaan yang sudah jalan dan tahun ini sudah kita akan bangun 1 pabrik CPO. Kemudian tanaman kopi. Ini sudah kita kembangkan. Sektor ini turut membuka kesempatan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung memiliki hutan seluas 246.505 hektar yang terbagi dalam 4 kelompok jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lainnya. Kalau untuk sektor kehutanan, kita sudah bekerjasama dengan sektor hutan tanaman industri. Kemudian untuk konservasi ini penting untuk sekaligus untuk pariwisata. Kabupaten Tanah Tidung menyimpan potensi pertambangan seperti mineral, emas, batu bara, minyak, dan gas bumi. Sumber daya alam terus dikembangkan sehingga dapat menggairahkan investor untuk berinvestasi di wilayah ini. Sektor pertambangan sudah kita terbitkan izin, ada 23 izin pertambangan, namun demikian yang sudah beroperasi ada 3 perusahaan. Mungkin ditambah 1 lagi dalam waktu dekat, ini adalah jadi 4 perusahaan. Minyak, eksplorasi minyak ada di Mengkudulis, dekat Bebatu, ya. Dia sudah produksi. Sementara kalau gas ada di Kecamatan Tanah Lia, di Tanah Merah, di Tanjung Keramat. Jadi untuk porsi mineral yang bukan batu bara, nah itu adanya di daerah Kecamatan Sesaya Pilir, di Desa Buang Baru. Jadi di sana itu ada emas, ada nikel juga. Jadi bukan emas saja gitu kan. Pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah Tanah Tidung hanya bisa berkesinambungan bila didukung oleh jaminan keamanan serta kesadaran dan kepatuhan semua pihak pada hukum dan peraturan yang berlaku. Mengingat Kabupaten Tanah Tidung ini merupakan kabupaten baru, mau tidak mau otomatis populasi masyarakat akan bertambah dan itu akan mengikuti kriminalitas yang ada di daerah kita. Akan semakin banyak investor yang akan masuk, masyarakat dari luar akan semakin masuk, dan tingkat kerawanan tidak menutup kemungkinan akan lebih tinggi. Dan kami menjalin kerjasama dengan rekan-rekan dari TNI, dari Pol PP, dari Perhubungan untuk menjaga baik itu arus lalu lintas yang ada di sini, meningkatkan patroli yang ada di daerah kita ini. Sebagaimana kita ketahui, negara ini diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kita senantiasa melakukan upaya penyempurnaan. Pertama, berkaitan dengan produk hukum yang sebagai amanah. Tidak ada penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan yang tidak ada dasar hukum. Jadi itulah, apabila ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka kita sesuaikan. Pembangunan sektor budaya dan pariwisata juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan
termasuk mengadakan event budaya, pelestarian seni budaya masyarakat, dan kegiatan lainnya. Salah satunya adalah membuat album Gurindam The Bibil Umo yang dibawakan oleh seorang penyanyi nasional, Vika Julia. Jadi kita akan coba dengan lagu ini, mudah-mudahan Kabupaten Tanah Tidung khususnya Ulun Pagun itu akan terangkat. Amin. Album berbahasa Tidung, Ulun Pagun, yang berisi 10 lagu berbahasa Ulun Pagun. Salah satu tujuan pembuatan album tersebut adalah untuk melestarikan budaya dan bahasa Tidung. Berkat kerja keras dan dukungan masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah otonomi terbaik dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah kabupaten tidak hanya fokus pada pembangunan saat ini, tapi juga telah meletakkan dasar-dasar dan rencana jangka panjang untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung. Rencana jangka panjang ini menjadi peta jalan bagi pembangunan pada periode-periode selanjutnya, sehingga cita-cita awal pemekaran untuk lebih mensejahterakan masyarakat Tanah Tidung dapat tercapai. Melangkah pasti menuju Tanah Tidung yang sejahtera. Kabupaten Tanah Tidung semakin maju. Tanah Tidung maju, Tanah Tidung maju, kita bisa. Mari bersama membangun Tanah Tidung dengan karya terbaik untuk anak cucu kita. Ayo, kita bisa.